Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Bon Project. Kali ini saya bersama Pak Hari juga Mas Widi mau survei ke Lampung. Saksikan terus perjalanan ini di Lampung. Yang belum subscribe silakan subscribe terlebih dahulu. Kami makan dulu. Untuk menuju Lampung dari Pulau Jawa melalui jalur darat, tentunya kita harus melalui Pelabuhan Merak Bakahuni. Pelayanan penyeberangan Merak Bakahuni di Pelabuhan Merak beroperasi 24 jam. Suasana kapal penyeberangan pasca turunnya level PPKM Banten dan Lampung menyebabkan meningkatnya jumlah penumpang. Meskipun demikian, protokol kesehatan tetap dijalankan. Penumpang wajib menggunakan masker dan telah divaksin. Sekarang kita ada di dalam kapal feri menuju Lampung. Begini suasana untuk area non smokingnya. Jam makan siang, Ramai. Jarak tempuh Merak Bakahuni berkisar 30,6 km dengan jangka waktu 2-3 jam. Untuk tahap pertama, kita perlu melakukan koordinasi dengan BBWS Mesuji Sekampung agar dapat diizinkan masuk ke wilayah Bendungan Luwai Sekampung dan Bendungan Batu Tegi. Kantor BBWS Mesuji Sekampung berada di Jalan Gatot Subroto nomor 57, Garuntang, Bumi Waras, Kota Bandar Lampung. Jarak dari pelabuhan menuju kantor BBWS adalah sekitar 90 km atau perjalanan 1 jam 20 menit via tol. Untuk tahap 2, kita perlu melakukan koordinasi dengan PLN UPDK Bandar Lampung untuk meminta izin akses untuk memasuki ke PLTA Batu Tegi. Kantor PLN terletak 15 km dari kantor BBWS atau 30 menit perjalanan. Setelah mengantongi kedua izin tersebut, kita mulai survei pertama ke Bendungan Luwai Sekampung. Bendungan ini berada di sebelah barat kota Bandar Lampung. Dibutuhkan waktu 1,5 jam perjalanan atau sekitar 50 km dari kantor PLN. Bendungan Luwai Sekampung merupakan salah satu proyek strategis nasional dikerjakan dengan masa pelaksanaan selama 5 tahun atau multi-years, yang dimulai sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021. Baru diresmikan oleh Presiden Jokowi pada awal September 2021. Bendungan yang berlokasi di Kabupaten Pringsewu ini memiliki kapasitas air sebesar 68,6 juta meter kubik dan luas genangan hingga 800 hektar. Bendungan tersebut mampu mengairi 55.000 hektar daerah irigasi existing dan 17.500 hektar daerah irigasi baru, ekstensifikasi dan penyediaan air baku hingga 2,737 liter per detik dan juga sebagai calon sumber pembangkit listrik 5,4 MW. Dengan kemampuan manajemen air di hulu sampai ke hilir, Bendungan Luwai Sekampung dapat berfungsi sebagai penyedia air bagi salah satu lumbung pangan nasional. Dengan demikian, lumbung dapat terus dijaga kontinuitasnya. Intensitas tanam juga bisa ditingkatkan dari semula 2 kali setahun menjadi 3 kali setahun. Artinya, produksi diperhatikan naik sehingga kesejahteraan petani juga ikut meningkat. Survei berikutnya adalah Bendungan Batu Tegi. Bendungan Batu Tegi yang terletak di Desa Waiharo, Kecamatan Pulau Panggang, Kabupaten Tanggamus, kurang lebih 90 km sebelah barat daya kota Bandar Lampung. Bendungan ini merupakan salah satu aset balai besar wilayah Sungai Mesuji Sekampung. Bendungan ini pertama diresmikan oleh Presiden Megawati Soekarno Putri pada 8 Maret tahun 2004. Bendungan tersebut mulai dikerjakan fisiknya pada tahun 1994, akan tetapi studi kelayakan telah dilaksanakan sejak tahun 1978 dan detail desainnya baru dapat diselesaikan pada tahun 1983 dengan dana pinjaman Bank Dunia. Pekerjaan konstruksi Bendungan Batu Tegi dibiayai dari dana pinjaman pemerintah Jepang dapat diselesaikan dalam selama 8 tahun, dimulai dari Agustus 1995 sampai dengan November 2003. Bendungan yang berkapasitas tampung air 690 juta meter kubik itu dimanfaatkan oleh pengembangan irigasi dari 43
6.585 hektar menjadi 66.573 hektar di Kabupaten Lampung Utara, Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Selatan, dan Kota Metro. Bendungan Batu Tegi dirancang dengan konstruksi timbunan batu berinti tanah kedap air. Volume timbunan mencapai 9.641.71 meter kubik. Bendungan ini memiliki panjang puncak mencapai 701 meter, dengan ketinggian 120 meter, elevasi puncak mencapai 283 meter di tepi. Dari atas bendungan Batu Tegi, kita turun ke bawah melihat PLTA Batu Tegi. PLTA ini diresmikan bersamaan dengan diresmikannya bendungan Batu Tegi. PLTA Batu Tegi ini berkapasitas 2 kali 14,3 MW dengan turbin Prancis vertikal, putaran 375 rpm, debit air nominal 18,5 meter kubik per second, tinggi jatuh air atau head nominal 90 meter, elevasi air maksimal operasi adalah 274 meter, elevasi air minimum operasi adalah 226 meter. Daya yang dibangkitkan disalurkan ke sistem interkoneksi Sumatera Selatan sampai Lampung melalui gardu induk Pagelaran dengan transmisi single circuit sepanjang 33 km melalui 79 tower dari switchyard Batu Tegi ke arah GI Pagelaran. Sistem kendali PLTA Batu Tegi ini juga dikendalikan dari kantor PLN Bandar Lampung. Sebelum adanya waduk West Kampung, operasional PLTA sangat bergantung dengan operasional pemanfaatan air untuk irigasi. Dikarenakan keluaran air dari PLTA masuk ke dalam sungai untuk kebutuhan irigasi, maka untuk pencegahan banjir pada hilir sungai, pengaturan debit PLTA tidak bisa diatur maksimum sepanjang tahun. Setelah dibangunnya bendungan West Kampung, maka pengaturan air untuk kebutuhan irigasi tidak lagi diatur di bendungan Batu Tegi. Keluaran air dari bendungan Batu Tegi akan ditampung terlebih dahulu pada bendungan West Kampung sebelum sampai ke daerah irigasi. Dengan demikian, pemanfaatan debit untuk PLTA Batu Tegi tidak lagi bergantung pada pola operasional irigasi, melainkan kebutuhan untuk kebutuhan air di bendungan West Kampung. Masih di sekitar bendungan Batu Tegi, kami juga melakukan kegiatan verifikasi potensi hidro di Sungai Weharong, Desa Tekad, Kecamatan Pulau Panggung, Tanggamus, Lampung. Persiapan untuk pengukuran debit sungai. Ini kira-kira lokasi yang akan dilakukan pengukuran. Jadi kita cari di mana air mengumpul agar pengukuran lebih memudahkan kita untuk melakukan pengukuran. Di sungai ini diindikasikan adanya potensi hidro berdasarkan besaran debit dan head sungai. Pada saat pengukuran sudah masuk musim penghujan, sehingga air berwarna coklat dan debit air terlihat sangat deras. Pengukuran arus menggunakan alat termometer dan laser disameter. Di hari berikutnya, survei dilanjutkan ke PLTP Ulubelu Unit 3 dan 4 milik Pertamina Geothermal Energy atau PGE. PT Pertamina Geothermal Energy adalah anak perusahaan Pertamina yang didirikan sejak tahun 2006 dan bergerak di bidang pemanfaatan energi panas bumi. PGE area Ulubelu saat ini membangkitkan listrik dari energi panas bumi sebesar 220 MW, dan PLTP Ulubelu berkontribusi sebesar 24% dari pasokan listrik untuk Provinsi Lampung. Listrik dari Ulubelu mampu menerangi sekitar 240.000 rumah di wilayah Lampung. PGE bersama dengan PLN-GG di wilayah Ulubelu berkomitmen untuk meningkatkan pemanfaatan panas bumi untuk pembangkit listrik guna meningkatkan bauran energi terbarukan. Selain panas bumi, PGE melakukan kajian awal untuk pengembangan bahan bakar green hidrogen atau hidrogen hijau. Adapun wilayah kerja panas bumi atau WKP Ulubelu menjadi proyek pertama untuk riset pengembangan sumber energi bersih ini. WKP Ulubelu mempunyai kriteria yang cocok untuk riset pengembangan hidrogen hijau. Pasalnya, fluida panas bumi di area tersebut masih didominasi oleh air dan uap panas yang cocok untuk pengembangan hidrogen. Meskipun rencana pengembangan hidrogen saat ini masih dalam tahap inisiasi, namun PGE telah membentuk tim yang cukup serius guna mengembangkan produk turunan dari panas bumi ini. Terima kasih untuk yang telah mengikuti perjalanan kali ini. Buat yang baru bergabung, jika video ini bermanfaat, silakan tekan tombol subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.